Guys, ketemu lagi ya. Sekarang Aike mau ngomong soal berkat. Nah, berkat ini dikenal umumnya dalam hidup keagamaan dan lebih spesifik lagi dalam hidup keagamaan agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Mungkin di agama-agama lain ada juga konsep tentang berkat dengan lema yang berbeda. Nah, di dalam tiga agama ini berkat dihayati sebagai keniscayaan, sebab dengan berkat umat itu dibayangkan, dihayati, ia terhubung dengan Tuhan yang menjadi sumber berkat. Apa itu berkat? Secara sederhana berkat itu pemeliharaan. Ya, jadi ia dihayati sebagai bentuk pemeliharaan yang ilahi terhadap yang insani. Nah, kalau kita membincang soal berkat, sedikitnya ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah orang-orang yang menghayati berkat itu sebagai hal yang di luar dirinya, dan karena itu ia harus dikejar, ia harus diupayakan, ia harus diminta. Berkat bisa diperoleh dengan persyaratan tertentu. Misalnya ya, jadi orang diajak untuk taat, untuk setia, untuk melakukan semua ketetapan, perintah, aturan. Nah, kalau itu semua dilakukan, maka ia akan mendapatkan berkat. Ini pendekatan yang pertama. Ada pendekatan yang kedua, yaitu berkat menjadi titik berangkat. Jadi kalau yang di pertama tadi berkat menjadi sebuah tujuan. Ini menjadi titik berangkat. Orang menghayati kalau ia ada di dalam berkat dari yang ilahi, dan karena ia hidup di dalam berkat, maka ia bisa melakukan apapun dalam kehidupannya, dan kalau ia taat, ia setia, ia bersyukur, ia melakukan semua ketetapan-ketetapan itu, bukan supaya ia mendapat berkat, sebaliknya ia melakukan itu justru karena ia sudah diberkati. Nah, orang bisa berdebat dengan dua pendekatan ini, tapi Aika tidak mau ada di posisi itu ya. Jadi silakan saja mau ada di mana. Pilihan ini bebas. Bagaimana kita mau menghayatinya. Kalau ditanya Aika sendiri pilih yang mana? Aika pilih yang kedua. Melihat bahwa kita ini orang yang sudah hidup di dalam berkat. Nah, karena kita sudah hidup di dalam berkat, lalu kita menjadi orang-orang yang juga mampu untuk memberkati orang lain. Dalam artian, semua yang keluar dari mulut kita bukanlah ucapan-ucapan yang jahat, bukan ucapan-ucapan yang buruk, bukan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati orang lain. Sebaliknya, ucapan-ucapan yang keluar adalah ucapan-ucapan berkat. Nah, ucapan berkat itu bisa kita lakukan dengan sangat mudah, dengan sangat sederhana, yaitu ketika kita mengucapkan salam. Di dalam kehidupan kita, di Indonesia khususnya ya, ketika kita bertemu, biasanya kita mengucapkan salam. Orang-orang Yahudi mengucapkan salamnya dengan kata Shalom Aleichem. Saudara-saudara kita Muslim mengucapkan Assalamualaikum misalnya. Atau kalau yang Kristen mengucapkan salam sejahtera. Nah, salam itu sebetulnya bukan sesuatu yang asal salam ya, seperti kalau orang mengucapkan selamat pagi, selamat malam, selamat datang ya. Tapi di dalam Shalom Aleichem, di dalam Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, dalam ucapan salam sejahtera itu ada doa, ada harapan, ada niat baik yang kita sampaikan. Nah, itu semua dapat kita lakukan dengan sungguh, dapat kita lakukan dengan kegembiraan, dapat kita lakukan dengan sukacita ketika kita menghayati bahwa kita ada di dalam berkat. Jadi guys, ini pilihan. Ya. Apakah kita mau menghayati yang pertama atau menghayati yang kedua? Silakan. Ya. Bebas aja untuk hal-hal seperti ini. Tadi seperti Aika bilang, Aika pilih yang kedua. Sebab dengan itu, lalu menurut Aika,
kita lebih mudah untuk menjalani hidup sesulit apapun, ya, seberat apapun, tetapi dalam keyakinan karena kita ada di dalam berkat yang ilahi, maka kita lebih mampu untuk menjalani semuanya dengan penuh syukur, tanpa harus iri hati dengan keadaan orang lain, tanpa menjadi orang-orang yang kemudian juga serakah menginginkan apa yang bukan menjadi miliknya. Syabas.